Oke, selamat pagi teman-teman Sambung Farm semua. Kembali lagi kita hari ini akan menengok kebun pepaya yang sudah 1 minggu full dilanda dengan hujan lebat setiap harinya. Jadi mari kita cek kondisi kebun yang sudah terkena hujan. Sebenarnya hujan itu kalau jarang itu bermanfaat ya teman-teman untuk pepaya, karena untuk penyiraman kita tidak perlu melakukan penyiraman manual. Tapi kalau sering itu sebetulnya akan menjadi masalah. Karena kondisi lembab itu sebetulnya tidak ideal untuk tanaman, bukan hanya pepaya tapi tanaman apapun ya. Karena lembab itu berteman baik dengan yang namanya jamur atau fungi dan juga mengundang hama, seperti itu. Jadi mungkin pembahasan kita hari ini kita akan membahas bagaimana treatment terhadap kebun pepaya ketika musim hujan lebat sedang melanda. Yang pertama yang jelas itu adalah kita harus membuat bedengan. Bedengan itu seperti ini. Jadi yang ditanam pepaya itu harus lebih tinggi daripada jalan yang akan dimanfaatkan untuk jalur air. Sehingga air itu tidak mengenang di satu tempat, terutama di batang pepaya. Sehingga tidak menyebabkan lembab ataupun busuk batang seperti itu. Sehingga air itu harus disiapkan jalurnya khusus untuk mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, hujan itu juga bisa menyebabkan tingkat keasaman tanah menjadi meningkat. Karena air hujan itu bersifat asam ya, sedangkan yang kita harapkan untuk semua tanaman itu hampir mendekati netral atau pH-nya 7. Nah, sehingga setelah hujan itu kondisi tanah cenderung akan merendah pH-nya, akan berkurang, kurang dari 7 seperti itu. Itu akan sangat tidak ideal untuk pohon tersebut melakukan penyerapan nutrisi ataupun pupuk yang kita berikan. Jadi kalau kondisinya asam itu akan sia-sia, penyerapan pupuknya akan berkurang. Untuk solusi dari asam sendiri, kalau di dunia pertanian kita biasa menggunakan kapur dolomit ya, yang bersifat basah. Jadi dolomit itu akan kita sebar di sekitaran batang, mungkin sekitar 15-20 cm dari batang. Diharapkan akan menyerap dan menetralkan tanah yang asam karena hujan tadi. Terus yang ketiga yang harus dilakukan ketika musim hujan melanda yaitu penyemprotan fungisida yang lebih sering ya. Kalau tadi di poin pertama sudah saya jelaskan kalau musim hujan itu sangat berpotensi menimbulkan fungi atau jamur, sehingga untuk penanganannya kita harus menyemprotkan fungisida lebih sering lagi. Baik itu penyemprotan di daun ataupun dikocor di tanah seperti itu. Ini untuk menghindari pepaya terkena penyakit ya, karena banyak pepaya yang gagal panen ketika musim hujan akan muncul bintik-bintik ataupun busuk nanti di buahnya. Di kebun ini kita juga terkena beberapa seperti itu. Itu ya 3 poin tadi. Yang pertama pembuatan jalur air. Yang kedua kita harus rutin untuk menetralkan pH tanah agar tidak terlalu asam. Dan yang ketiga kita harus lebih sering lagi menyemprotkan fungisida supaya penyebaran jamur itu lebih terkontrol. Yang keempat untuk hama, sebetulnya lembab itu juga sangat menarik hama ya, terutama di malam hari. Karena kita rekamannya udah agak siang, kita tidak melihat. Oh nih, kita menemukan satu hama. Ini adalah bekicot. Bekicot ini juga nggak bagus ya teman-teman buat pepaya, jadi harus dibuang. Itu juga sering musim hujan. Jadi 3 poin itu mungkin bisa diterapkan di kebun teman-teman. Kalau di sini tuh kita sudah menerapkan, tapi karena kebunnya luas ya, jadi terbatas di waktu dan tenaga. Oh ya, mungkin ada satu poin keempat tambahan, tapi ini tergantung kerajinan dari penjaga kebun sih. Itu adalah gulma. Jadi gulma-gulma ketika musim hujan itu akan jauh lebih banyak tumbuhnya, akan lebih sulit dikontrol. Sehingga membutuhkan waktu ya untuk membersihkan. Karena idealnya memang di bawah pohon pepaya itu harusnya bersih dari gulma, supaya waktu kita memberikan pemupukan tuh tidak rebutan antara pepaya dan rumput gulma-gulma yang mengganggu seperti itu. Nah, kalau musim hujan ini sangat cepat ya, setelah kita semprot, setelah kita lakukan pembersihan 1 hari 2 hari akan langsung penuh lagi gulmanya, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar sekarang ini.
Jadi memang musim hujan itu kalau banyak orang awam mungkin akan senang ya, karena tidak perlu menyemprot, tidak perlu menyiram tanamannya. Tapi sebetulnya kalau terlalu sering, kalau seminggu sekali, 10 hari sekali, atau 4 hari sekali masih oke sih. Tapi kalau setiap hari hujan itu sangat tidak ideal. Nah, ini salah satu contoh jamur dan hama lalat buah ya, yang sangat sayang sebetulnya. Buah pepaya yang besar, mungkin 1 kilo lebih, harus direlakan karena terkena penyakit. Kalau dibesarin juga akan semakin lebar teman-teman, ininya, lingkaran busuknya. Jadi lebih baik nutrisi yang diberikan untuk buah-buah adik-adiknya yang masih sehat. Ya, kita harus naruh buah yang busuk ini jangan terlalu dekat dengan pangkal batang supaya tidak mengundang hama semut terutama. Ya memang begitulah suka duka berkebun pepaya di musim hujannya. Masih syukur banyak petani yang bisa bertahan, karena kalau sudah penyerangan jamur itu secara sistemik akan sulit untuk bertahan. Seperti ini teman-teman, contoh kerusakan pepaya akibat musim hujan. Nah, ini pepaya-pepaya yang tidak mau besar, jadi cenderung busuk ya. Tuh lihat, akan sangat mengurangi jumlah volume panen. Maka dari itu sebetulnya sebelum menanam, infrastruktur dari kebun itu sendiri dipertimbangkan dan dibuat terlebih dahulu ya. Dari mulai bedengan yang agak tinggi sehingga air itu cepat turun dari area tanaman, cepat turun dan mengalir. Terutama untuk teman-teman yang berkebunnya menggunakan lahan bekas sawah, yaitu kan rendah ya. Kalau yang agak di dataran tinggi, bukan dataran tinggi secara MDPL ya, dataran yang tanah yang dipakai itu lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya, jadi air itu masih bisa mengalir. Seperti itu. Ini kita lepas aja daun-daun sudah mati. Kalau lihat dari bulan, sebetulnya di bulan Maret sekarang, mungkin sekitar 1 bulan lagi ya, kita udah mulai memasuki musim kemarau, meninggalkan penghujan. Itu justru yang diharapkan teman-teman. Untuk pematangan buah, untuk daun itu bisa berfotosintesis, itu kita perlu yang namanya panas matahari. Jadi salah kalau orang itu menanam atau merawat menunggu musim hujan. Dan mungkin orang-orang yang malas menyiram ya. Padahal saat musim kemarau itu lawan dari para pekebun, para petani itu fokus hanya kekurangan air saja. Saat musim kemarau maksudnya. Jadi kendalanya hanya kekurangan air, sedangkan saat musim hujan itu kendalanya sangat banyak. Dari mulai jamur, hama, irigasi, busuk batang, busuk buah, seperti itu. Jadi harga pepaya pun pada saat musim penghujan pasti akan lebih tinggi, karena tidak semua pekebun berhasil panen. Banyak juga yang mengalami kegagalan panen. Kalau di kondisi kebun Sambeng Farm sendiri ini termasuk 50-50 ya. Kita juga terkena dampak musim hujan, tapi karena infrastrukturnya sudah kami siapkan, sehingga kita dapat meminimalisir, tidak mencapai gagal panen, tapi persentase panennya pasti akan berkurang. Mungkin hanya sekitar 60% atau 70%. Seperti itu. Ini teman-teman, semakin kita keliling, gulma-gulmanya sangat lebat. Ini harus segera diatasi nih oleh penjaga kebun. Nih, kita ada pepaya lagi yang busuk, mungkin kemarin diambil sama penjaga kebun tapi ditaruhnya dekat pangkal. Nih. Ini ada pohon alpukat juga satu nyempil sebagai selingan. Waduh, gulmanya teman-teman. Kalau yang di jalan ini bisa disemprot aja sebetulnya. Disemprot dengan Noxon atau Roundup, dia akan mati sendiri, kering. Tapi kalau yang di bedengan tempat penanaman pepaya ini kita tidak bisa semprot ya teman-teman. Takutnya pepayanya terdampak oleh racunnya itu sendiri, malah nanti bisa ikut mati. Ini salah satu yang masih bagus ya, tidak terdampak jamur. Mudah-mudahan nanti calon-calon buahnya, bunga-bunganya itu bisa tumbuh menjadi buah yang berkualitas grade A di musim kemarau. Karena panasnya terik, sehingga cukup untuk melakukan pematangan buah, proses fotosintesis.
Kalau di Kabupaten Pemalang sendiri memang sangat ekstrim ya teman-teman. Kalau musim hujan, hujannya bisa sampai setiap hari. Tapi kalau musim kemarau, bisa sampai 2 minggu itu tidak ada hujan sama sekali. Seperti itu. Tapi untuk buah memang bagus, tapi kita harus persiapan ya untuk penyiraman. Nah, persiapan musim kemarau lagi mungkin kita akan buatkan di video terpisah ya. Untuk bagaimana kebun pepaya bisa menghadapi musim kemarau dengan baik dan maksimal. Seperti itu. Ini teman-teman, buah yang udah 1,5 kilo lebih. Dampak dari kelembaban yang ekstrim, harus mengalami jamur ataupun hama seperti ini. Sebenarnya sayang ya mungkin untuk dibuang, tapi ya mau gimana. Ini ada 2 nih, 1, 2. Ini pun kalau dimatangkan dijual tidak akan laku teman-teman oleh pengepul. Mungkin kalau untuk dimakan pribadi masih bisa ya, tapi ini belum matang. Dan lebih baik gizi pupuk air yang kita berikan untuk buah-buah lainnya yang masih sehat. Nggak cuma buahnya ya teman-teman, ada bunga dan calon buah seperti itu juga butuh nutrisi. Daripada kita sia-sia memberikan nutrisi kepada buah yang rusak. Oke, mungkin aku tunjukin salah satu persiapan musim kemarau itu kita harus membuat beberapa titik ya, tergantung luas kebun. Kita punya beberapa titik penampungan air seperti ini. Mungkin di setiap 500 pohon, 400 pohon kita punya 1 penampungan air. Nah ini tadinya kosong teman-teman, tapi mulai terisi oleh musim hujan. Cuma ini kayaknya bocor ya, kalau lihat kondisi hujan semalam ini harusnya hampir penuh ini. Seperti itu. Ini kondisi sekitarnya teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk penanganan kebun pepaya di musim hujan. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, dan saat musim kemarau nanti kita akan buatkan lagi video bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang akan menghadapi kebun pepaya ini di musim kemarau. Thank you.